Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 21 September 2020, Pesta Santo Matius Rasul dan Penulis Injil. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari yang terkasih, kisah panggilan Matius ini merupakan kisah panggilan yang unik. Matius tidak dipanggil ketika ia sedang berdoa di bawah pohon rindang. Ia tidak dipanggil ketika sedang berbuat amal kepada orang lain. Matius dipanggil dalam kondisi yang tidak ideal. Yesus memanggil ketika ia sedang duduk di kantornya, kantor yang dijauhi banyak orang. Matius tidak dipanggil ketika sedang duduk termenung di rumah doa atau tempat ziarah. Ia sungguh dipanggil dari keadaan aslinya, keadaan real dirinya saat itu. Matius yang pemungut cukailah yang dipanggil Yesus untuk mengikutinya. Saudara-saudari yang terkasih, pemungut cukai tentu bukan orang yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Ia justru adalah orang yang dijauhi dan dihindari orang. Bahkan ia dianggap berdosa besar dan tidak termasuk orang yang akan mendapat rahmat keselamatan. Nasib seorang pemungut cukai hanya ditentukan oleh tindakannya memungut pajak yang besar dan menindas dari orang lain. Demikian masyarakat umum memandangnya. Tidak ada jalan keselamatan baginya, yang ada hanyalah kutuk dan siksa. Pemungut cukai adalah orang yang berdosa besar. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus sungguh tidak lazim dan tidak masuk akal bagi para tokoh orang suci dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi sampai Yesus berkenan makan di rumah orang berdosa, artinya ia juga ambil bagian dalam keberdosaan pemungut cukai itu. Dengan demikian, Yesus yang adalah guru bijaksana yang terkenal ikut berdosa dan tidak mendapat keselamatan. Maka sangat wajar reaksi orang-orang Farisi yang mengutuk tindakan Yesus makan di rumah seorang pemungut cukai. Hal itu tidak mungkin terjadi dalam hidup mereka. Namun, saudara-saudari yang terkasih, justru serangan orang Farisi menjadi tempat pengajaran Yesus yang sangat efektif dan tepat sasaran. Kondisi yang tadinya seolah terjepit, kini Yesus menjadi yang menguasai jalannya cerita dan suasana. Ungkapan pertanyaan orang Farisi menjadi bahan peneguhan ajarannya. Ia datang untuk menawarkan keselamatan. Keselamatan itu berupa pengampunan dosa. Mereka yang berdosalah yang ditawari rahmat keselamatan secara lebih intensif. Situasi diri merasa berdosa jauh lebih bisa menerima rahmat panggilan keselamatan dibandingkan dengan mereka yang merasa tidak berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, rahmat panggilan Matius juga menjadi rahmat panggilan kita.
Tuhan Yesus memanggil kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ia memanggil kita secara personal. Tidak seorang pun bisa mengintervensi rahmat panggilan itu. Matius yang pemungut cukailah yang dipanggil Yesus, bukan Matius yang seolah dermawan. Dan rahmat panggilan itu mengubah Matius yang pemungut cukai menjadi Matius yang Rasul Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil dalam situasi keberdosaan. Panggilan Tuhan itu mengubah situasi berdosa menjadi situasi berahmat. Kita bisa menjadi Matius yang merasa berdosa dan mau menerima rahmat panggilan Tuhan, atau kita juga bisa menjadi orang Farisi yang merasa tidak berdosa dan memandang orang lain melulu berdosa. Ya Tuhan, aku bersyukur atas rahmat keselamatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Semoga aku mampu untuk mempunyai sikap seperti Matius, mau menerima Engkau yang hadir melunaskan keberdosaanku. Ajarilah aku agar aku mampu memandang orang lain sebagai yang patut mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Semoga karena kasih dan kerahiman-Mu, semakin banyak orang yang menerima rahmat keselamatan kekal. Amin.